Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok A akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis terhadap Peran Aplikasi Pembayaran GoPay dalam Industri Fintech Indonesia, yang disusun oleh saya, Iko Angga Cajurasana, dengan NIM 12020220068. Saya Azhara Effendi dengan NIM 120223254. Saya Muhammad Aziz Nugroho dengan NIM 12022223258. Saya Alfa Suraditya dengan NIM 12022223363. Oke, pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang proses bisnis GoPay. Nah, proses registrasi, pengguna diminta untuk membuka aplikasi Gojek. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk memilih menu. Menunya itu ada menu daftar masuk. Jika daftar masuk itu jika pengguna belum memiliki akun Gojek, dan menu masuk itu jika pengguna sudah memiliki akun Gojek. Untuk cara daftarnya, pengguna dapat memilih menu daftar. Setelah itu, pengguna diminta untuk mengisi data dengan benar. Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan kode OTP yang dikirim oleh pihak Gojek melalui SMS. Nah, setelah itu pengguna sudah bisa menggunakan aplikasi Gojek tersebut. Jika pengguna sudah memiliki akun di aplikasi Gojek, pengguna bisa memilih menu masuk, dan maka pengguna akan diminta untuk memasukkan kode OTP yang sudah dikirim melalui SMS. Jika sudah, pengguna juga sudah bisa menggunakan aplikasi Gojek. Untuk proses bisnis yang kedua, yaitu ada proses transfer. Pengguna diminta untuk membuka aplikasi, setelah itu pengguna diminta untuk ke menu pembayaran atau menu transfer. Setelah itu pengguna dapat memilih ingin transfer ke sesama GoPay atau ke rekening bank. Nah, jika pengguna ingin mentransfer ke sesama GoPay, pengguna diminta untuk melakukan transfer untuk memasukkan nomor HP yang penerima. Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan nominal yang ingin ditransfer ke sesama GoPay. Setelah itu kemudian pengguna harus mengkonfirmasi dengan cara memasukkan PIN GoPay dengan benar, dan setelah itu transfer akan muncul tanda berhasil. Jika pengguna ingin mentransfer ke rekening bank, pengguna diminta untuk memilih bank yang tujuannya yang ingin ditransfer, kemudian memasukkan nomor rekening, dan memasukkan nominal. Kemudian pengguna harus mengkonfirmasi dengan cara memasukkan PIN GoPay, dan menunggu sampai muncul display transfer berhasil. Dan untuk proses bisnis yang terakhir itulah proses top up, di mana pengguna diminta untuk membuka aplikasi Gojek dan pilihan menu. Setelah itu, pengguna diminta untuk memilih cara untuk top up bisa melalui driver Gojek, minimarket, maupun bank. Jika pengguna memilih untuk top up melalui driver Gojek, untuk melakukan top up melalui driver Gojek, pengguna bisa membuat pesanan terlebih dahulu melalui aplikasi Gojek. Setelah itu, pengguna diminta ke driver Gojek untuk meminta ditransferkan GoPay. Setelah itu, pengguna bisa melakukan pembayaran langsung melalui driver Gojek sesuai dengan nominal yang pengguna inginkan. Jika melalui minimarket, untuk melakukan top up melalui minimarket, pengguna bisa memilih terlebih dahulu minimarket di mana yang ingin dituju. Setelah itu, pengguna harus pergi ke kasir dan mengatakan kepada kasir minimarket ingin melakukan top up GoPay. Nanti kasir akan meminta nomor pengguna dan nominal yang ingin di top up. Jika melalui bank, pengguna bisa memilih terlebih dahulu ingin melakukan top up melalui ATM atau mobile banking yang mana. Setelah itu, pengguna dapat memilih menu top up GoPay dan pengguna diminta untuk masukkan nomor HP dan nominal yang ingin di top up. Setelah itu, pengguna dapat melakukan pembayaran melalui bank sesuai nominal yang telah pengguna tetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Ajis. Oke, baik. Sekarang kita masuk di user interface. Di user interface ini merujuk pada antarmuka dalam aplikasi tersebut. Antarmuka ini memungkinkan interaksi antara pengguna dan sebuah produk, sistem, atau perangkat lunak. UI mencakup elemen-elemen visual dan fungsional yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan produk atau sistem tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan antarmuka yang menarik dan informasi dapat tersampaikan dengan jelas serta memudahkan navigasi bagi user. Next, Mang. Bisa dilihat dari paling kiri, ini adalah UI tarik tunai dari GoPay, lalu ada GoPay Later, tagihan, riwayat transaksi, dan parkir. Ada halaman login, menu utama, pembayaran, top up, dan fitur minta.
tentang user experience itu sendiri, tentunya UI akan dibarengi oleh UX. GoPay sebagai aplikasi pembayaran digital menawarkan pengalaman pengguna yang nyaman, praktis, dan aman. Aplikasi ini merambah kaum muda sampai yang tua dengan cepat dalam beradaptasi dengan dunia digital. Tetapi beberapa pro kontra ditemukan seperti ribut-ribut dengan individu-individu tertentu. Dalam formulir ini didapatkan 17 responden laki-laki dan perempuan. Data pengguna dan pemakaian GoPay. Dalam data ini terdapat 17 responden berumur sekitar 18 tahun sampai 24 tahun. Lengkapnya ada 6 orang yang berumur 18 tahun, 7 orang berumur 19 tahun, dan 3 orang berumur 20 tahun, dan 1 orang berumur 24 tahun. Masing-masing dari mereka telah memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang telah kami berikan terkait dengan user experience dalam memakai aplikasi GoPay. Penggunaan aplikasi, mayoritas mereka telah menggunakan GoPay selama lebih dari 12 bulan atau tepatnya 1 tahun. Dan sisanya jika di rata-rata setidaknya mereka telah menggunakan GoPay di antara 6 sampai 10 bulan. Bisa dilihat dalam grafiknya terdapat 70,6% pemakaian di atas 12 bulan. Mayoritas responden cukup puas dalam memakai aplikasi GoPay. Next, Bang. Lalu ada kendala aplikasi. Kendala aplikasi dalam GoPay ini salah satunya yaitu masalah koneksi internet. Pengguna memerlukan koneksi internet stabil untuk memakai GoPay. Lalu masalah teknis, terkadang pengguna dapat mengalami masalah teknis dalam aplikasi GoPay seperti bug, crash, atau kesalahan sistem. Terbatasnya jaringan merchant. Meskipun GoPay memiliki jaringan merchant yang luas, masih ada merchant yang belum menerima pembayaran melalui GoPay. Ketidakcocokan dengan perangkat. Beberapa perangkat mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan aplikasi GoPay, termasuk Android yang lama. Lalu ada kesalahan manusia. Kendala juga dapat muncul akibat kesalahan manusia itu sendiri, seperti salah memasukkan informasi pembayaran, salah memilih jumlah pembayaran, atau ketidaktelitian dalam mengonfirmasi transaksi. Solusi permasalahan dari data di atas. Solusi yang diberikan berdasarkan dengan data responden yang telah kami kumpulkan. Hal ini mencakup seperti menyarankan agar koneksi internet yang stabil, memperbarui aplikasi GoPay ke versi terbaru jika ada, lalu memeriksa kelengkapan informasi sebelum melakukan transaksi, dan menghubungi tim dukungan pelanggan GoPay jika mengalami masalah teknis atau pembayaran yang bermasalah. Untuk standar keamanan GoPay ini akan dijelaskan oleh teman saya, Azara Rama. Selanjutnya saya akan membahas tentang keamanan standar informasi GoPay. Penerapan sistem keamanan informasi ini mencakup seluruh aspek layanan GoPay, mulai dari progres registrasi, verifikasi, penangguhan pembayaran, transfer ke sesama pengguna, top up saldo, hingga penarikan tunai. Implementasi ISO 2701 mencakup proses pendukung layanan, seperti manajemen sumber daya manusia, tata kelola teknologi informasi, risiko dan penipuan, aspek hukum, kepatuhan, serta operasi teknologi. Pentingnya ISO 2701 dalam industri teknologi. Menurut Insinyur Tony Seno Hartono, peneliti dari Center for Digital Social Universitas Gadjah Mada, ISO 2701 sangat penting untuk perusahaan teknologi seperti GoPay. Standar ini memastikan bahwa organisasi memiliki metode yang efektif untuk mengelola risiko keamanan. Prosedur pengauditan yang panjang dan ketat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut serius dalam memprioritaskan keamanan informasi dan memberikan jaminan keamanan bagi pengguna mereka. Upaya GoPay dalam menjaga keamanan pengguna. Program ini mengajak masyarakat menjaga keamanan digital dengan menerapkan langkah
jaga. J. Jangan transfer di luar aplikasi dan lebih teliti saat melakukan transaksi. A. Amankan data pribadi. G. Gunakan identifikasi seperti verifikasi biometrik atau PIN untuk berinteraksi. A. Adukan segera hal mencurigakan kepada layanan pelanggan atau pihak berwenang jika menjadi korban kejahatan siber. Lalu ada sistem keamanan aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek telah mengimplementasikan sejumlah sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan transaksi pengguna. Sistem ini mencakup yang pertama ada otorisasi dan autentikasi, yang kedua enkripsi data, yang ketiga manajemen risiko keamanan, yang keempat keamanan infrastruktur, dan yang terakhir kebijakan dan regulasi keamanan. Lalu akan dilanjutkan dengan teman saya, Adit. Selanjutnya akan saya bahas mengenai analisis SWOT aplikasi GoPay. Untuk kekuatan atau strength dari GoPay sendiri, ini fleksibel untuk top up optionnya, jadi bisa dilakukan dari banyak cara. Salah satunya dari bank, transfer bank, dan dari aplikasi elektronik bank. Lalu ada banyak promo. GoPay sendiri menawarkan banyak promo untuk menarik pelanggan dan untuk menjaga agar pelanggan tetap menggunakan GoPay. Lalu ada instant direct payment with QR code. Jadi sekarang pembayaran GoPay bisa transfer dari pembeli ke pelanggan, maksud saya dari pembeli ke penjual langsung menggunakan QR code. Jadi tinggal scan saja. Lalu selanjutnya ada ISO 27001 akreditasi. Ini adalah akreditasi yang ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan keamanan informasi yang terdiri dari aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Lalu selanjutnya, transaction history recorded. Jadi, GoPay sendiri memiliki history atau rekaman transaksi yang sudah dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya ada balance refund guarantee. Jadi ada garansi atau kejaminan bahwa ada pengembalian uang jika terjadi kesalahan. Selanjutnya, GoPay juga telah bekerja sama dengan lebih dari 500.000 penjual atau merchant. Selanjutnya akan ada di sisi kelemahan. Top fee dari GoPay sendiri itu ada di Rp1.000 per transaksi. Itu kecuali menggunakan Cbank. Selanjutnya GoPay juga memerlukan aplikasi Gojek. Jadi tidak bisa kurang bisa berdiri sendiri. Selanjutnya juga GoPay mengurangi stock price atau harga saham dari Goto. Itu juga setelah merger ya. Jadi agak panas isunya. Selanjutnya opportunity. GoPay sendiri meningkatkan tren di masyarakat untuk cashless atau tidak menggunakan uang secara tunai. Jadi ini akan mempermudahkan transaksi yang dilakukan agar jadi lebih cepat. Selanjutnya Gojek juga bisa melakukan ekspansi atau memperluas jaringan ke banyak kota di Indonesia dan juga di luar negeri. Lalu GoPay juga support UMKM yang ada di Indonesia. Jadi UMKM ini terbantu dengan GoPay terutama dalam hal pembayaran. Selanjutnya ada banyak stakeholders atau investasi atau orang yang melakukan investasi kepada GoPay. Jadi makin banyak hal yang bisa dilakukan oleh GoPay. Selanjutnya threat atau ancaman. Ini untuk di Indonesia sendiri ya. Jadi kan cashless ini sudah menjadi tren. Tentu sudah banyak kompetitor yang melakukan hal tersebut. Jadi ada intense competition atau kompetisi yang ketat di antara aplikasi-aplikasi penyedia layanan cashless ini atau e-wallet. Lalu selanjutnya ada cybercrime. Tentunya kejahatan cyber tidak bisa dipungkiri, akan lebih mudah melakukannya. Lalu kemungkinan pemerintah akan menggunakan pajak dalam e-wallet. Jadi ini masih kemungkinan, tapi akan jadi lebih sulit jika pemerintah menggunakan pajak dalam e-wallet. Lalu juga ya yang tadi ini cashless trend, banyak bank juga sudah menggunakan QR code untuk pembayaran. Jadi
kompetisinya lebih berat untuk GoPay, dan GoPay ini menjadi prioritas bukan lagi nomor satu prioritas untuk penggunaan cashless ini. Lanjut ya. Nah, selalu ini ada SO strategy atau Strengths Opportunity Strategy. Jadi ini menggunakan strengths dan opportunity untuk memajukan aplikasi GoPay. Yang pertama, maintain and improve service quality and features. Jadi GoPay dapat mempertahankan dan menambah fitur-fitur dan service kualitas yang ada di GoPay untuk meningkatkan tren cashless sendiri. Dan untuk S1, S3, S4 itu merujuk pada strengths. Jadi yang tadi itu strength pertama, strength ketiga, strength keempat. Lalu O1 itu opportunity. Lalu yang SO yang kedua, focus on market development at all consumer levels. Jadi Gojek nih, maksudnya GoPay bisa untuk fokus ke dalam semua tingkatan masyarakat, termasuk ke dalam level UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada WO strategi atau weakness opportunity. Jadi ini opportunity yang bisa dipakai untuk mengurangi weakness atau kelemahan. Yang pertama, separate the Gojek and GoPay apps. Jadi alangkah lebih baiknya jika GoPay ini bisa berdiri sendiri, tidak tergantung pada Gojek. Lalu yang kedua, expand and prioritize domestic stakeholders. Selanjutnya juga tidak juga merujuk kepada investor luar, tapi juga melihat investor domestik untuk menyadari kekurangan dan melihat opportunity. Selanjutnya ST strategy atau strength threat, yaitu kekuatan untuk melawan ancaman atau ya untuk mengatasi ancaman. Yang pertama itu memperkuat security system. Tentu cyber kriminal atau cybercrime tingkat kejahatannya tinggi ya. Jadi alangkah lebih baiknya jika GoPay memperkuat cyber security-nya. Lalu kedua, implement multi top up facilities, increase discount and improve services. Jadi ini untuk persaingan yang tadi ada di cashless yang ada di Indonesia. Jadi GoPay bisa menambah mungkin pilihan untuk top up dan menambah diskon-diskon untuk menggait pelanggan. Lalu selanjutnya ada WT strategy atau weakness threat. Selanjutnya conduct conferences with competitors regarding application development processes. Jadi sebaiknya GoPay itu melihat bagaimana aplikasi lain untuk mendevelop dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Lalu discuss and plan budget cost regularly to application development. Jadi alangkah baiknya GoPay sendiri merencanakan plan budget atau cost regulation dalam aplikasi development-nya untuk meminimalisir kelemahan dan mengatasi potensial ancaman. Lanjut ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekomendasi dan solusi terhadap aplikasi GoPay. Beberapa rekomendasi dan solusi yang dapat dipertimbangkan oleh Gojek khususnya terkait GoPay yaitu salah satunya meningkatkan keamanan transaksi yang tadi itu. Selanjutnya meningkatkan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Selanjutnya bekerja sama dengan lebih banyak merchant. Ini juga untuk memperluas Gojek dan GoPay ini juga sebagai opportunity. Lalu selanjutnya optimasi program cashback dan promo. Selanjutnya mengurangi biaya top up dan integrasi dengan aplikasi lain. Sekian dari kelompok kami mengenai analisis aplikasi GoPay. Sekian dan terima kasih.